Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Purwowidodo, alamat di Banaran, RT 4, RW 4, Grogol, Sukoharjo. Saya ngaji di Grogol 1, tempatnya Ustadz Yenal almarhum ya. Kemudian kajian kelompok di Cabang Gendan di bawah asuhan Bapak Nobon. Kemudian kalau ikromnya di Kuyudan, kelompok Kuyudan. Bisnis saya di produksi batik terutama, dan juga di produk-produk seni, termasuk lukisan-lukisan, lukisan cat minyak, lukisan batik, kemudian shibori, dan lain-lainnya. Ada di kaos, lukisan di kaos, ya banyak sekali macamnya. Cuman semua tidak lepas dari seni. Saya alumnus UNY yang sekarang, kalau dulu IKIP Negeri Yogyakarta tahun 86, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Seni Rupa. Saya bisnis pertama kali di Solo, bisnis batik itu 1988. Ya, di beberapa perusahaan, lebih dari 5 perusahaan terkenal di Solo, ekspor batik. Dan juga di situ saya dituntut oleh pemilik perusahaan untuk membuat batik alternatif. Karena saat itu kondisi produk batik itu kalah saing dengan produk brenteng atau tekstil bermotif batik. Oke. Jadi batiknya surut, kemudian disuruh opo sing harus kamu jual nanti ketika batik ini sudah betul-betul surut. Kamu harus punya alternatif. Nah, mulai tahun 88 itu saya membuat batik alternatif yang sampai sekarang masih bertahan sampai sekarang ini. Dipasai termasuk semua produksi dari A sampai Z-nya saya yang menentukan. Oke. Biasanya saya mesti yang utama adalah desainer, terus yang kedua ya kepala produksi. Itu saya dari perusahaan pertama yang terbesar itu saya 17 tahun, perusahaan kedua itu 2,5 tahun, perusahaan ketiga itu 7 tahun, perusahaan keempat itu 3 tahun, perusahaan kelima itu sekitar 6 bulan. Terus setelah itu saya berdiri sendiri. Waktu itu saya berdiri dengan nama Galbita Batik. Artinya itu kepanjangan dari anak saya ketiga-tiganya. Yang pertama Galang, yang kedua Abi, yang ketiga Yuta. Galbita. Yang pertama bagi saya itu adalah kenikmatan untuk diri saya sendiri ya. Istilahnya bekerja sendiri kan saya tidak diperintah oleh orang. Yang kedua, untuk ngaji itu kalau sudah semua diatur sendiri kan tidak terikat, bebas gitu, bisa ngikuti ngaji di mana-mana. Kalau dulu ikut perusahaan mesti ada batasannya. Bolehnya kalau cuma hari libur aja kadang masuk karena tuntutan untuk pengiriman itu, yang misalnya produk harus segera dikirim, harus diselesaikan, harus masuk gitu. Kadang tidak bisa ngajinya karena itu. Tapi kalau sudah berdiri sendiri, kita bebas ngatur waktu kan, kita bisa lebih intens untuk ngajinya. Jelas kalau dari segi ekonomi itu tetap jelas lebih banyak ketika ikut perusahaan besar. Tetapi yaitu kemerdekaan pribadi ini yang mahal harganya. Terutama untuk itu, lebih-lebih di perusahaan besar yang sudah artinya ketat sekali untuk aturan dan semuanya, kita tidak bisa ngaji, Mas, terus terang. Itu saya, sebelum itu saya kan ikut naik haji itu di KBIH MTA, daftar saya tahun 2009, berangkatnya tahun 2012. Nah, sepulang dari haji, karena saya sangat kagum dengan kekompakan jamaah atau warga MTA di sana yang betul-betul luar biasa dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain kok
kayaknya kita lebih solid gitu loh. Akhirnya sepulang dari haji, itu pulangnya sekitar November, saya Januari kemudian masuk kajian di Grogol 1. Galbita, itu pengembangan dari batik yang sudah mapan seri batik-batik Jawa biasa itu. Kemudian kita kembangkan menjadi sesuatu yang berbeda, tapi disukai oleh orang-orang luar. Itu dari segi pewarnaan, zat warnanya beda, tekniknya beda. Kemudian kecepatan produksi juga lebih cepat ini gitu loh. Jadi perputaran uang itu dia akan lebih cepat daripada mengerjakan batik yang tradisional. Kemudian kalau batik tradisional itu pangsa pasarnya kan cuma di dalam negeri saja. Orang luar itu tidak mau. Misalnya motif-motif etnis itu dia kurang suka. Dia yang suka yang universal dan unisex, artinya bisa dipakai oleh orang perempuan, bisa dipakai orang laki-laki. Itu kita mengajunya ke bangsa Amerika karena kiblat dunia batik itu 90% ekspor Indonesia itu ke Amerika. Batik itu memang konsumsi utamanya adalah ekspor. Itu mulai boom saya itu ketika dengan satu perusahaan itu mulai 2010 itu paling booming. Jadi dengan ekspor kita yang banyak sekali gitu loh. Jadi produknya bisa sampai ya 35% sampai 40% dari produk nasional yang diekspor itu. Oke, itu di beberapa bendera perusahaan. Jadi perusahaan pertama itu booming tahun 2010, kemudian lagi kita di 15 itu sudah pindah ke perusahaan juga produksi terbanyak itu. Ketika saya dipindah ke perusahaan satu lagi juga produksi terbanyaknya di situ. Karena buyer itu selalu ngikuti saya. Jadi kemanapun saya pindah, dia selalu ikut. Kalau ke saya katanya hasil produknya lebih bagus. Yang penting kualitasnya itu. Ya, dan ketika kualitas kita bagus, itu di sana di marketnya Amerika tetap pasti laku gitu. Jadi itu yang membuat memang agak sedikit, artinya daripada yang harga-harga murahan kan lebih rumit gitu loh. Jadi memang kualitasnya dari segi seninya, dari segi kualitas produk memang lebih daripada yang umum biasa. Nah kalau kita setiap mau ekspor itu harus tahu negara mana yang kita tuju. Jadi setelah kita tahu, Pak ekspor saya mau ke Afrika misalnya, itu yang ekspor dari Amerika sana. Jadi Amerika itu cuma tempat marketnya, nanti ekspornya dia disebar ke seluruh dunia. Jadi nanti dia yang menjual ke seluruh dunia. Itu negara mana yang mau dituju. Misalnya Afrika, saya harus belajar dulu budaya Amerika. Lewat internet itu nonton budaya Afrika itu seperti apa, warna-warna yang disukai seperti apa. Ya harus tahu dulu supaya tepat sasaran ketika kita membuat desain. Tidak asal mas, jadi asal buat itu enggak. Kemudian warna itu juga begitu. Warna yang disukai di Afrika itu apa? Kalau Amerika jelas itu 4 musim itu sudah warnanya standar. Nah, di Afrika kan beda lagi. Jadi setiap negara yang dituju kita harus belajar dulu tentang budaya dan warna-warna yang disukai oleh mereka. Kondisi saat ini perkainan atau istilah batik dan tekstil dan apapun ini agak jatuh secara umum karena harga mori yang naik terlalu tinggi tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Mori itu bahan baku untuk membuat batik ini. Itu jenisnya kan macam-macam tapi semua item naik. Yang naiknya tidak sedikit, jadi naik itemnya, setiap item itu naiknya banyak, jadi ganti harga istilahnya. Nah, kalau kita jadi kainnya dari Indonesia saja, cuman benangnya yang kita yang impor.
Jadi benang-benang itu terutama pemasoknya Cina, India, dan Amerika. Pandemi sulit penjualannya, karena mungkin kesulitan di mana-mana, akhirnya untuk menutupi itu bahan bakunya yang dinaikkan oleh negara-negara itu. Untuk menutup yang lainnya mungkin kemungkinan itu. Dan sekarang ada permainan ketika kita sangat membutuhkan, mereka yang biasanya ekspor ke kita akhirnya dipermainkan termasuk harga. Karena harga benangnya naik tinggi, otomatis harga kain kan jadi naik. Dan kebetulan kalau sudah ketergantungan seperti itu bisa dipermainkan oleh masuknya benang itu. Jadi kita sangat ketergantungan. Begitu dia menaikkan ya kita tetap nggak bisa apa-apa lagi, harus ikut naik gitu loh. Mulai COVID itu termasuk ekonomi kan kemudian anjlok. Jadi daripada untuk membeli barang-barang seni, lebih baik untuk makan dulu. Jadi sulit juga karena memang masyarakat sudah artinya tidak melihat barang-barang seni ya. Dia lebih butuh untuk ke perut dulu. Kalau saya pribadi paling banyak dulu cuma 15 orang. Nih. Kalau sekarang kondisi ini tinggal 3 orang. Jadi kalau di karyawan saya itu kan modelnya borongan. Begitu pekerjaan banyak, ya gitu membutuhkan orang banyak. Ketika pekerjaan sedikit ya kita cuman sedikit pekerjaannya karena orangnya karyawan borongan. Kalau manajemennya kan kita sudah pengalaman banyak. Sejak dari perusahaan-perusahaan yang saya dirikan, kemudian saya tinggalkan, itu saya kan banyak juga mendapatkan ilmu sebetulnya. Cuman kita pengennya itu ya tadi untuk bisa lebih merdeka, lebih bebas. Misalnya kita mau mengaji, mau apapun, tetap kita ada kesempatan. Ketika kita ikut orang, kita mesti terbelenggu dengan jadwal. Artinya ketentuan perusahaan yang misalnya masuk jam 7, pulang jam 3, atau masuk jam 8, pulang jam 4, di luar lembur loh itu Mas. Ya, jadi itu kan harus kita harus tertib, disiplin. Apalagi kita misalnya sebagai contoh, kita sebagai pemimpin. Walaupun ketika kita menjadi pemimpin itu kita bisa lebih berkuasa untuk mendakwahkan kepada karyawan. Salah satu contoh, karyawan saya dulu yang putri itu tidak ada yang pakai jilbab. Terus setelah saya fotokopi Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31 tak fotokopi, tak berikan ke karyawan putri semua. Ini Allah yang memerintahkan, bukan pemilik perusahaan. Nah, monggo jenengan mau ikuti, monggo, tidak ya risiko jenengan sendiri. Akhirnya semua karyawan pakai jilbab. Nggih, itu termasuk juga larangan-larangan seperti misalnya sholat duha. Itu tetap karyawan tak suruh sholat duha, nanti bergiliran Mas, sistemnya. Karena di dalam sendiri juga ada masjidnya, jadi kita tetap keliling terus, ayo si urung sholat duha sopo, misalnya seperti itu. Kemudian ketika anak-anak itu belum sholat, tak haruskan kalau siang di masjid raketang luhur karo asar kamu harus sholat. Kalau setelah di rumah nanti kamu monggo, tapi harus belajar dulu. Oke. Nambahnya sedikit-sedikit, jadi tidak langsung frontal harus sholat gitu kan nanti Mas. Kemungkinan karyawan malah pada keluar. Oke. Nah, terutama itu sama saya melarang keras karyawan itu untuk mendem. Minum-minuman, apalagi di lingkungan perusahaan. Tapi kalau ketika dia misalnya minggu ini dia mendem, Senin masuk masih dalam kondisi fly atau mata merah, tak suruh pulang. Nggak usah kerja. Nanti kerja kamu merusak irama pekerjaan. Kan bisa merusak, walau dia kerjanya kerja grup, misalnya satu kelompok 5 atau 6 orang. Ketika salah satu ada yang tidak concern, dia akan merusak semuanya. Akhirnya yang lain sudah bagus, ketika jatuh dia yang mewarnai jadi tidak bagus, semuanya jadi tidak bagus. Oke, walaupun secara pemilik perusahaan tidak, artinya terserah gitu loh, tapi saya tetap mengharuskan seperti itu. Kemudian juga perjudian itu saya juga tidak boleh, apalagi di dalam lingkungan.
itu terutama itu Mas untuk dakwahnya. Kalau manajemennya kan kita sudah pengalaman banyak, sejak dari perusahaan-perusahaan yang saya dirikan, kemudian saya tinggalkan, itu saya kan banyak juga mendapatkan ilmu sebetulnya. Cuman kita pengennya itu ya tadi, untuk bisa lebih merdeka, lebih bebas. Misalnya kita mau mengaji, mau apapun, tetap kita ada kesempatan. Ketika kita ikut orang, kita mesti terbelenggu dengan jadwal. Setiap perusahaan saya keluar itu karena ada keburukannya, terutama tidak amanah dengan perjanjian yang kita sepakati. Tapi rata-rata tetap berusaha untuk menghindari itu, apa yang sudah kita sepakati. Contoh saja misalnya, kita kan dapat jatah misalnya pembagian laba untuk karyawan itu misalnya 5%, dibagi seluruh karyawan. Nanti akan membagi saya sesuai dengan kondisi tingkat tanggung jawab, juga termasuk absensi. Nah, itu yang mempengaruhi nanti dia dapatnya berapa persen itu. Jadi ketika seseorang mendapat, misalnya dia kerjanya bagus, rankingnya 1, dapatnya 100.000, harusnya dalam catatan saya 100.000, tapi oleh pemilik perusahaan cuma dikasih 75.000 atau cuma 50.000 gitu loh. Itu kan sudah menyalahi kesepakatan awal yang kita buat. Itu sering Mas terjadi. Saya dari mencari karyawan sampai ke finishingnya, sampai pengiriman itu ikut Mas. Saya ketika menerima karyawan, kowe bodoh apa-apa tak ajari, tapi kudu jujur gitu loh. Misalnya tidak jujur kok pinter nih kok ora jujur loh Mas, maksud saya. Itu saya enggak mau. Saya pilih cari sing ora patek pinter ning jujur gitu loh. Kan kita bisa mendrill atau istilahnya di training. Itu kan akhirnya dia menjadi pribadi yang bagus, kerja bisa bagus. Tapi ketika pribadinya tidak bagus, kerja pun mesti nanti dia banyak, artinya korupsi waktu dan macam-macam itulah Mas. Tapi ketika orang yang sudah tertib, sholatnya bagus, itu kan dia merasa iman-iman untuk itu. Ya, nek finansial terutama itu tetap tidak sebagus ketika ikut orang. Cuman kalau berdiri sendiri itu kadang itu ya memang labanya bagus juga Mas, kadang. Nek diikut perusahaan kan sudah jelas, misalnya sebulan gajimu semene, kemudian intensifmu sekian, pembagian labanya sekian. Itu kan sudah teratur. Tapi nek berdiri sendiri itu kadang ya dapat sedikit, kadang banyak, tapi semua kan diinggo dhewe loh Mas, ora didum-dum gitu loh. Dan kemerdekaannya itu tetap lebih jelas, lebih bagus. Pengaturan manajemennya dari segi keuangan, dari semuanya kan kita atur sendiri bagaimana supaya tetap cukup. Meskipun kita istilah tinggal biaya kuliah dan macam-macam, tetap kita masih tetap harus survive gitu. Yang paling berat yaitu ketika kita menyekolahkan anak. Itu dengan cara apapun tetap kita tempuh agar supaya anak ini bisa berhasil walaupun dalam sekolah, okay. Tetapi yang utama tetap saya tak di agama itu harus paling utama, okay. Terutama anak-anakku jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai, okay. Saya itu yang doyak-oyak sama ibu itu sholat gitu harus gitu loh, jangan sampai lupa. Ya, tentang keluarga, istri saya dari Pacitan, dia bukan dari MTA yang jelas. Waktu dulu, pertama kali ketemu, dia juga seorang desainer di perusahaan. Jadi ketemunya juga di perusahaan itu. Tahun 90, kemudian ketika sudah menikah dengan saya, tak suruh keluar untuk ngurusi keluarga saja.
anak 3. Namanya yang pertama Galang Pacitra Yogyawan. Galang itu persatuan, Pacitra itu Pacitan Putra, Yogyawan karena laki dari Jogja. Jadi itu maksud saya anak ini hasil dari kerjasama orang Pacitan dan orang Yogyakarta. Nomor 2 Naza Tantra Abhiyoga. Itu Naza itu dalam Islam kan mulia, maksudnya biar berarti mulia gitu loh. Tantra juga Pacitan Putra, AB itu kan Jogja. Jadi yoga kan anak, jadi itu juga anaknya orang Pacitan dan orang Jogja. Yang ketiga adalah Tantri Yuta Maryam Septiana. Ya Maryam itu harapan saya kan, aku pengen punya anak wanita, anak wedok gitu mas. Setelah anak saya lahir, aku langsung gundul mas. Saking senengnya aku. Kita jenenge Tantri Yuta Maryam Septiana. Tantri itu Pacitan Putri, Yuta itu juga Yogyakarta, Maryam itu anak wedok, Septiana ini lahirnya bulan September. Jadi itu kaitannya nama ya cuma antara Pacitan dan Jogja mas. Yang pertama itu manajemen UMS. Yang kedua itu sosiologi di UNS, itu dulu juga cum laude, itu 3,7 tahun sudah lulus. Terus yang ini kedokteran UNDIP ini juga cum laude. Ya karena sekarang sudah lulus semua, ya bagi saya berhasilnya juga belum mas. Tapi sudah saya bisa melewati tahapan ini, yang tahapan kuliah sudah selesai, sekarang sudah mulai pada kerja. Tapi untuk dikatakan berhasil karena saya harus bisa lebih membimbing dia lebih ke agama yang benar gitu loh mas. Wah itu sangat penting. Lebih utama agama daripada yang lain bagi saya. Ya harus setiap harus ngugai, wayai sholat harus sholat, wayai puasa gitu loh. Misalnya yang bisa sunah dilakukan ya harus kita lakukan. Selama itu tidak ada kendala gitu. Setelah agama ya itu keluarga itu yang harus kita nomor satu kan. Setelah agama, jadi kita tetap berjuang agar anak-anak kita tetap di jalan Allah gitu. Dengan kondisi apapun itu harus diutamakan. Nah saya itu ngajinya di Grogol 1, tempatnya almarhum Bapak Zainal Ahmad. Nyonya saya di Grogol 8, naik dulu di makam haji. Setelah kita membuat ini untuk Grogol 8 cabang itu, nyonya saya pindah situ ngajinya. Terus saya tetap di Manang, Grogol 1, kajian kelompoknya di cabang Gendan. Kemudian malam Selasa itu kita ngikhromi di binaan di Kuyutan. Kalau aktivitasnya selama di saya baru nafar ikut sekali ketika mas kemarin di itu kondisi saya masih sakit itu mas. Tapi di luar di majelis tafsir Al-Quran saya tidak warani mas. Aku kan untuk garu daerah nanti aku yorawani mas. Di luar misal di masjid kita sendiri. Ini kan sebelah ini Masjid Al-Firdaus. Dulu yang membidani berdirinya juga, yang mengawali juga perusahaan saya ketika salah satu bos yang pengen mendirikan masjid di sini. Nah, saya lebih enaknya dakwah ketika kita jadi pemimpin itu lebih didengar. Itu kelebihan kita di situ. Jadi kita lebih banyak memberikan suatu kewajiban kepada karyawan, kewajiban yang itu sesuai dengan aturan agama. Itu lebih enak daripada kita mendakwahkan di orang awam. Karena itu kan ada keterikatan masalahnya. Nah, dulu kan saya ngajinya di mas. Apa-apa tak ikuti gitu loh mas. Ada pengajian di mana, di masjid mana sana. Aku nonton istilahnya golongan atau apa itu enggak pernah. Saya ikut kajian, yang baik tak ambil, yang tidak baik ya tidak saya pakai, saya tinggalkan gitu aja. Nah, mulai intensnya ya setelah pulang ngaji itu.
Walaupun saya mendengarkan radio MTA sudah lama, Mas. Aku sekitar 2010 itu sudah mulai mendengarkan, walaupun yuk hanya sekilas. Kemudian saya dengar waktu itu di perusahaan kami ada kajian kelompok MTA yang tidak diperbolehkan. Aku kan jadi ingin tahu kenapa kok kelompok kajian kok tidak boleh gitu loh. Iya, saya itu semakin pengen tahu terus ya itu mulai 2000 berapa ya? Mulai 2010-an itu saya terus mulai lebih banyak mendengarkan radio. Ya, 2012 baru masuk kajian. Mantap di hati karena ditambah dengan itu tadi persaudaraan. Merasakan sendiri langsung. Itu lebih mantapnya itu. Saya pameran itu mulai setelah lulus 2008, 2009 sudah mulai aktif pameran dengan istilahnya kelompok saya atau komunitas saya. Harga lukisan ketika yang saya pamerkan ini macan sama badak ini, ketika itu rame cicak dan buaya antara KPK dan kepolisian. Nah, tapi saya tidak menganggap cicak dan buaya, tapi macan dengan badak. Kekuatannya juga besar semua, cuman yang satu punya persenjataan, yang satu tidak. Tapi tetap dimenangkan oleh yang punya senjata. Itu pernah ditawar di Jakarta 40 juta. Kemudian kemarin di Seni Sono Yogyakarta juga lewat broker ditawar 40 juta, tapi saya tidak boleh. Karena saya harus masih ngasih penyelenggara itu 20%, Mas. Jadi saya kan upama orang ada potongan tak loske, Mas. Tapi karena ada potongan sebesar itu, ya saya harus mikir. Nah, lukisan itu tergantung kesepakatan, Mas. Orang enak pedoman. Kaya wong adol manuk. Kadang ono masing manuk cilik regane luaran banget, ono sing manuk gede regane luwih murah. Itu karena memang artinya kesenangan orang. Jadi kalau lukisan juga seperti itu, tidak ada pedoman. Setiap pelukis mesti menjualnya berbeda. Kemudian setiap pembeli juga dia akan beli itu berbeda harga karena sesuai dengan apa yang dia minati, Mas. Nah, dulu ketika malah sebelum menikah itu masih rata-rata laku. Tapi zaman dulu masih harga lukisan sekitar ini 1,5 juta, 2 juta kalau dulu. Terutama paling banyak untuk lukis potret itu luas. Nah, dulu banyak itu. Jadi orang minta, Pak, aku gawe lukisan iki fotone. Nah, saya utamanya adalah naturalis. Jadi misalnya lukisan lebih diindahkan dari apa adanya, dari kenyataannya itu bikin lebih indah dari yang ada gitu loh. Atau mungkin dari indah malah tak jadikan kurang indah gitu loh, tapi sesuai temanya gitu loh, Mas. Jadi umpama wong lukis kok jane posisinya ora mesake, ning tak gawe sing lukis mesake gitu loh. Mulai Covid itu termasuk ekonomi kan kemudian anjlok. Belum bangkit. Ini lebih parah dari Covid untuk marketnya. Karena dampak kenaikan harga baku. Nah, kita kan, kalau saya berdiri sendiri itu skupnya akan kecil. Kalau kita ini melihat perkembangan politik, Mas. Ini kan tahun-tahun politik. Ini kita masih menunggu bagaimana dengan kondisi. Kemudian bagaimana dan siapa nanti yang akan memimpin negara ini. Karena itu sangat pengaruh di ekonomi, Mas. Pengaruhnya banyak sekali setiap tahun politik. Kalau pemimpinnya nanti bisa artinya memperbaiki sistem-sistemnya, mungkin ya tetap bisa mengatasi ketergantungan dengan negara lain. Termasuk itu nanti bisa membangkitkan gairah ekonomi lagi. Ya, karya seni itu tetap kreasi tetap jalan terus. Saya adalah menjaga kepercayaan.
Jadi terutama kalau urusan dengan ekspor, kualitas dan delivery time, Mas. Ketepatan waktu. Jadi ketika misalnya kita ekspor kayak ini batik itu, ketika kita ada cacat sedikit ya kita tetap jujur. Ini saya kirim ada cacatnya sedikit, biasanya tak tandai di tempat cacat itu, tak tandai dengan tanda panah merah itu loh, Mas. Kan ada atau di itu, di stiker-stiker itu. Nah, itu mesti saya tempeli itu ketika ada cacat sedikit. Ya, itu menandakan bahwa ini barang ini sudah tak sortir, ada cacatnya sedikit tapi mohon diterima. Itu yang paling kejujuran itu, Mas, yang utama. Jadi yang paling utama sama janji tadi, delivery time itu. Nah, kita wis janji misalnya kirim tanggal 10 Juni, ya itu tanggal 10 itu harus betul-betul sudah jadi. Jadi di awal-awal sebelumnya kita harus kontrol terus. Kita ikuti, kita pantau terus agar supaya pengirimannya tidak telat, tidak meleset gitu. Itu kuncinya itu, Nek, di saya. Demikianlah pengalaman saya atau penuturan saya tentang bisnis dan tentang kajian di MTA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Purwowidodo untuk acara Raih Asa di MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.